Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Tolong duduk yang rapi dan dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk kepada umatnya yang senantiasa mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlakul karimah. Nah, salah satu yang akan kita bahas ya dari Bapak Ali Usman ini ya. Ini alhamdulillah kita akan mendapatkan pembekalan yang sangat luar biasa. Di mana ya dalam lingkungan kalian ya, zaman kalian ini, zaman kita sekarang nih yang kita hidup ini banyak sekali tantangannya ya, penyimpangan. Oleh karena itu tolong didengarkan dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pak itu nanti Bapak akan serahkan ke Bapak Ali Usman dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan ya bahaya pornografi dan LGBT ya. Pak itu siap? Mana SMP TMU? Oke, sebelum Bapak serahkan ke Bapak Ali Usman, tolong nanti kalau ada yang mau bertanya atau apapun, jangan langsung mengeluarkan suara, tapi mengangkat tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Oke, kita mulai saja dan Bapak berikan kesempatan kepada Pak Ali Usman untuk menyampaikan materi tentang pornografi dan LGBT. Kepada Pak Ali Usman dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Asep ya Pak. Dengan Pak siapa izin Pak? Pak Dian ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sivitas SMP IT ya, Miftahul Ulum, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sekolah ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini nanti bermanfaat. Itu aja ya. Baik, saya tidak panjang kalam ya, karena tadi sudah dibuka oleh Pak Asep. Jadi langsung ke materi, lebih cepat, lebih bagus ya. Gitu ya. Jadi nanti jangan ada yang ngantuk ya. Yang belakang ngantuk ya, yang belakang? Tapi bu gurunya kayaknya ngantuk ya. Dengan Bu siapa Bu? Bu Epi, izin Bu ya. Mudah-mudahan acara kita pada siang ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum saya memberikan materi, saya perkenalan dulu. Ini nama saya Ali Usman. Nah, dalam lingkungan kantor, dalam rumah, di rumah itu, di masyarakat saya dipanggil Bang Ali. Baik. Sekarang kita lanjutkan, ini materi kita. Apa? Bahaya pornografi dan LGBT. Ini bahaya kan? Judulnya aja udah bahaya ya kan? Gimana isinya ya? Kita coba lanjut. Baik, kita pengertiannya dulu. Dari pornografi apa sih pengertiannya? Ini suara, bunyi, ya, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain. Ya, ada bentuk gambar, sketsa, dan lain-lain. Intinya adalah ini yang saya kasih warna biru, memuat kecabulan. Ya, itu. Atau melanggar norma kesusilaan. Ini yang dimaksud dengan pornografi. Kemudian LGBT, apa LGBT itu? Yang pertama,
ikatan lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini LGBT. Lesbian, ya, itu. Ini harus dihindari, ya. Ini kenapa? Karena bisa juga waktu mungkin dia bisa karena ada kekerasan di rumah dari orang tuanya, misalkan laki-laki, atau mungkin diputuskan pacarnya. Nah, ini udah pernah pacaran belum? Hah? Ayo, udah pacaran belum? Hah? Jangan dulu ya. Nanti kalau udah kerja aja baru pacaran ya. Sekarang jangan dulu. Nah, ini bisa. Kenapa? Ketika dia jadi korban, misalkan disakiti oleh lelaki, misalkan diputuskan pacarnya, dia nggak kuat. Seolah-olah laki cuma dia aja, ya. Jangan, laki itu banyak. Kalau misalkan nanti suatu saat kita pacaran, setelah kerja diputusin, gak usah sakit hati. Kita bisa cari yang lebih baik, ya. Karena ada yang nggak kuat, sampai ceritanya bunuh diri, gantung diri, iya, stres, nggak usah. Nah, ini bisa arahnya ke sini kalau nggak kuat. Kenapa? Akhirnya dia timbul apa? Membenci laki-laki, menyukai perempuan. Nah, ini masuk lesbian. Artinya nanti ketika kalian nanti sudah kerja terus pacaran, diputusin, cari laki-laki yang lebih baik, ya. Itu laki-laki nggak usah dipikirin, ya. Makanya saya nggak suka sama laki-laki ini, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Ini juga sama nih laki-laki, ya. Kalian jangan suka tanda-tanda kesini, ya. Sama juga kebalikannya, ya kan? Begitu diputusin sama ceweknya, larinya ke karena membenci ceweknya, akhirnya menyukai laki-laki, ya. Sama kalau diputusin cewek juga sama. Cewek itu bukan cuma satu doang, tapi banyak, ya. Jadi harus kuat mental. Kita harus mencari yang lebih baik. Jangan sampai nanti larinya ke sini. Sakit hati, frustasi sama cewek, akhirnya berkawan sama temannya, akrab, deket, jalan bareng, makan bareng, main suap-suapan, tanpa disadari timbul rasa saling suka. Akhirnya ini jadi gay. Makanya harus dihindari, ya. Ya, yang laki-laki, ya, harus dihindari. Kalau sekarang udah ada tanda-tanda, jangan pegangan berdua, gitu kan. Nah, ada nggak yang suka begitu? Nah, itu harus dihindari, ya. Itu. Terus ini, biseksual, sebutan itu orang yang bisa tertarik kepada laki atau perempuan. Ini sebalikannya, dia bisa juga laki atau perempuan atau sama-sama perempuan, ya. Jadi yang ada tanda-tanda kita merasa bahwa kok beda ya, kok sebenarnya nyaman aja ya cewek sama cewek-cewek ya, jangan. Itu harus kita hapus, ya, harus kita hapus itu. Jadi kalau kita indikasi kita yang tahu kan, oh iya, kok jadi senengnya sama dia ya, atas cuma dia terus gitu kan, kemana-mana sama dia aja terus dengan yang lain, pegangan tangan. Nah, itu udah tanda-tanda itu kalian hilangkan, ya, hapus, ya, jangan sampai keterusan, asalnya begitu, ya. Terus ini terakhir, transgender ini lebih kepada orang yang perilakunya berbeda. Jadi laki-laki tapi berperilaku perempuan. Ini lebih kepada kejiwaannya, itu ya. Jadi laki-laki berperilaku seperti perempuan, atau sebaliknya yang wanita juga begitu, berperilaku seperti laki. Main hobinya main bola, masa perempuan main bola ya? Nah, ada juga ya di luar ya, gitu. Tapi terkait dengan hobi-hobi yang nah, ini kalau ada ya sekarang cowok main boneka, nah, ada indikasi nih kayaknya nih, ya. Jadi ini lebih kepada kejiwaan, gitu ya. Nih, untuk LGBT ini sebetulnya di pandangan Islam itu sudah ada sejak ini. Tahun Nabi Lut, ya. Ini negeri Sodom. Kemudian ini menyukai sesama jenis, perbuatan keji termasuknya, ya. Penyimpangan dari fitrah manusia, harusnya laki-laki dengan perempuan. Ini enggak dia. Pada saat itu, zaman itu laki-laki dengan laki-laki, sesama jenis atau sebaliknya. Ya, makanya akhirnya ini termasuk buatan dosa dan kena ajab. Ya, ini surahnya ada. Mungkin kalian lebih tahu Al-A'raf 80-81. Saya itu udah harus bacakan. Yakin saya kalau SMP IT itu udah lebih paham kalau masalah agama. Ya, tapi terkait dengan indikasi-indikasi seperti tadi LGBT, saya juga khawatir juga. Walaupun mungkin kalian, karena gini, mungkin kalian menghafal banyak surah, tapi kalau tidak diamalkan, tidak kuat imannya, bisa nanti ke sini arahnya ke LGBT itu, ya. Gitu. Ini akar masalahnya ini, LGBT ini. Pengaruh ideologi sekularisme. Ini ideologi yang memisahkan antara agama dari kehidupan. Kan itu, maka justru agama inilah benteng kita dalam menjalani kehidupan kita.
Jadi kalau udah bicaranya misalnya kalian, udahlah jangan sosok bawa agama, nah selesai sudah kalau bicaranya begitu ya. Jadi harus dihilangkan kayak seperti itu. Ini terkait dengan sebab terjadinya pornografi dan LGBT. Pertama, terbukanya berbagai macam informasi global serta ilmu teknologi yang semakin berkembang. Ya, teknologi itu sekarang sudah semakin berkembang. Bayangkan, dengan satu handphone kita bisa menikmati semua hiburan di situ. Baik hiburan, ya kan, pendidikan, semua ada di situ. Satu, ya, satu handphone saja di situ semua sudah lengkap. Mau aplikasi game, ya kan, Al-Quran. Tinggal tergantung kitanya memanfaatkan teknologi itu, ya. Kalau kita install teknologi game online yang bermuatan judi, maka kita akan terperangkap di perjudian. Kalau kita membuka aplikasi yang istilahnya kenapa kok tahu? Handphone itu suka ditegur sama orang tuanya. Tegur ya. Kalau kalian main handphone terus kemudian orang tua menegur, berarti orang tua kalian masih sayang sama kalian, ya. Orang tua kalian berarti masih sayang dengan kalian. Kalau kalian ditegur. Tapi kalau kalian dibiarkan saja main handphone dari pagi sampai sore, dia nggak tahu apa yang kamu buka, aplikasi apa yang kamu buka, bahaya. Jadi kalian harus ngefilter diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian punya filter, ya sendiri, kalian bisa pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau tidak punya filter sendiri dan orang tua cuek atau keluarga cuek tidak menegur, maka sudah bahaya ke LGBT, pornografi, gampang. Gitu ya.